Shalom, jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Wahyu 15 ayat 1 sampai yang keempat. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas setiap kemurahan dan kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyediakan waktu kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat dan juga pengertian, agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan bersama-sama kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wahyu 15 ayat 1 sampai yang keempat di bawah perikop nyanyian mereka yang menang. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau untuk menderita. Tetapi dalam kenyataannya, seringkali kita tidak dapat menghindar dari masalah, dari pergumulan, dari penderitaan. Apalagi bila penderitaan dan masalah itu datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana sikap kita ketika kita harus menghadapinya. Saudara, setidaknya ada 2 tipe orang ketika menghadapi penderitaan. Tipe yang pertama adalah tipe genteng, yaitu orang yang mudah patah, hancur ketika menghadapi penderitaan. Bagaikan genteng bila dibanting, ia hancur berkeping-keping. Orang-orang yang bertipe genteng adalah orang-orang yang ketika menghadapi penderitaan, masalah dan pergumulan, bangunan imannya menjadi hancur, menjadi marah terhadap Tuhan dan kemudian meninggalkan Tuhan. Tipe genteng adalah orang-orang yang dikalahkan oleh penderitaan. Tipe yang kedua adalah tipe bola, yaitu orang-orang yang mampu mengubah penderitaan menjadi kemenangan. Bagaikan bola, ketika dibanting justru melejit ke atas. Semakin keras tekanan ke bawah, dia akan semakin melejit tinggi. Saat menghadapi tekanan, orang dengan tipe seperti ini akan semakin termotivasi dan semakin kreatif dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidupnya. Orang-orang yang bertipe bola adalah orang-orang yang mampu mengalahkan penderitaan dan mempertahankan bangunan imannya tetap teguh sekalipun berat dan dahsyatnya penderitaan, bahkan sampai kematian sekalipun. Saudara, ada pertanyaan yang sering kita ajukan, yakni apa sih rahasianya orang dapat begitu kuat, begitu tabah dalam menghadapi masalah, pergumulan dan penderitaan, bahkan sampai maut mengancam kehidupannya, tetapi imannya tetap kokoh. Saudara, rahasianya juga dapat kita lihat dalam nas yang sudah kita baca saat ini, yang mana kitab ini atau tulisan ini ditulis oleh Rasul Yohanes ketika ia juga mengalami penderitaan dan dibuang di Pulau Patmos. Yohanes dalam penglihatannya
melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, patungnya dan bilangan namanya. Mereka memegang kecapi Allah. Lalu kita mendengar nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Nyanyian Musa adalah nyanyian yang dinyanyikan Musa pada saat umat Israel telah melewati bahaya penyeberangan Laut Merah. Ketika telah melewati lautan penganiayaan, mereka mendapatkan kemenangan. Kemenangan yang sesungguhnya bukan semata-mata mempertahankan hidup, melainkan menghadapi hal terburuk yang dilakukan oleh kejahatan, bahkan jika perlu sampai mati, namun bangunan iman tetap berdiri teguh. Sedangkan nyanyian anak domba adalah nyanyian yang hanya mereka sendiri saja yang dapat mempelajarinya. Nyanyian anak domba adalah nyanyian tentang kemenangan Kristus. Nyanyian Musa dan nyanyian anak domba mengungkapkan kasih dan rasa syukur kepada Allah. Nyanyian itu juga merupakan deklarasi kekuasaan dan keagungan Allah dan segala pekerjaan, keadilan dan kekudusannya. Jadi kalau kita bertanya dan juga berbicara tentang apa rahasia orang dapat tetap kuat dan tetap teguh berpengharapan walaupun ia dalam pergumulan sekalipun, rahasianya jelas, yaitu penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang menang itu dalam kehidupan kita. Karena inilah yang merupakan pengharapan ketika kita menghadapi penderitaan. Penyertaan Tuhan, itulah kekuatan kita untuk mengalahkan masalah dan pergumulan kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apabila kita saat ini sedang menghadapi masalah, pergumulan, kegalauan, bahkan penderitaan dalam kehidupan kita, ingat akan satu hal ini. Kita jangan pernah lepas pengharapan daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah menang itu. Sehingga bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan penderitaan dan juga permasalahan hidup yang sedang kita alami. Bangunan iman kita tetap berdiri kokoh walau betapapun dahsyatnya penderitaan yang kita hadapi. Saya akan ceritakan satu kisah pada saat ini. Saat putus asa, aku berlutut dan berdoa, "Tuhan, aku tidak sanggup lagi untuk terus hidup." Seruku, "Salib yang kutanggung terlalu berat." Lalu Tuhan menjawab, "Anakku, bila kau tak sanggup menanggung bebanmu, letakkanlah salibmu tersebut dan bukalah pintu yang kau lihat di sana. Masuklah ke dalam ruangannya, pilihlah salib mana yang akan kau inginkan." Aku merasa lega dan menjawab, "Terima kasih Tuhan." Kemudian aku melakukan hal yang Tuhan katakan kepadaku. Saat aku memasuki ruangan yang ditunjukkan oleh Tuhan, kulihat betapa banyak salib. Beberapa di antaranya sangat besar, bahkan ujung salib tersebut tidak dapat terlihat lagi. Saat kulihat-lihat, maka kutunjuk sebuah salib kecil yang tersandar di jendela yang berjarak agak jauh. Aku berbisik, "Aku memilih salib itu Tuhan." Tuhan pun menjawab, "Anakku, itulah salib yang baru saja kau bawa masuk." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kapan terakhir kali Anda membandingkan diri kita dengan orang lain dan merasa bahwa orang lain jauh lebih beruntung daripada kita? Seberapa sering kita merasa beban kita lebih berat daripada orang lain? Coba kalau kita tanyakan kepada orang lain, jangan-jangan jawabannya justru berkata bahwa mereka iri kepada keadaan Anda. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
Yakin dan percayalah, walau kehidupan kita saat ini dalam pergumulan dan permasalahan, tetapi semuanya itu tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Jangan berhenti untuk berharap, jangan berhenti untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Biarlah senantiasa kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan bila mana kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Saat ini Tuhan, biarlah senantiasa firman-Mu itu boleh terpatri di dalam setiap hati dan pikiran kami, bahkan dalam iman percaya kami, sehingga kami dapat melakukannya secara nyata, bahkan firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Demikian ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pribadi kami dimanapun kami berada jemaat Tuhan, agar biarlah senantiasa terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam bagaimanapun juga keadaan kami, dalam suka ataupun duka, bahkan dalam pergumulan dan permasalahan yang mungkin kami hadapi saat ini. Tetapi biarlah Tuhan, kami dapat melalui dan menghadapinya oleh karena pertolongan Tuhan. Setiap harapan, cita-cita dan doa yang tidak dapat kami sampaikan mungkin satu persatu, tetapi tidak ada satupun yang tertutup di hadapan Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan, Engkau memberkati dan menyertai setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Demikian pula ya Tuhan, secara khusus juga kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang ada di jemaat Datah Koto. Biarlah Tuhan Engkau memberkati jemaat yang ada di Datah Koto ini. Biarlah senantiasa Engkau memberikan mereka hati yang mau untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam setiap kehidupan mereka, mereka pun akan terus diberkati dan disertai oleh Tuhan dalam setiap keadaan mereka. Jadikan mereka alat di tangan Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap persekutuan yang boleh terjadi dalam jemaat mereka, sehingga dalam kehidupan mereka secara pribadi, mereka akan mewujud nyatakan kasih setia Tuhan yang nyata dalam setiap pribadi mereka. Ya Tuhan Yesus Kristus, biarlah senantiasa Engkau menjaga dan melindungi kami dalam setiap ketidakpastian kehidupan yang sedang kami alami saat ini. Tetapi kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini doa dan seru kami Tuhan, yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.